Nah ibu bapak saya kasih oleh-oleh ya. Satu, amalkan ini insya Allah oleh-oleh. Yang pertama, kapan dan dimanapun selalu ada wudhunya. Engkale jenek tak? Loki mapasa mak jenek ki. Loki darae mak jenek ki olo. Pak Camat mau pergi kantor, wudhu dulu. Ibu dokter mau pergi sosialisasi kampanye pilcaleg, wudhu dulu. Ya, Satpol PP mau pergi rahasia, wudhu dulu. Adik-adik sekolah mau pergi belajar di sekolah, wudhu dulu. Ya, ibu-ibu mau pergi gosip, wudhu dulu. Nah, kalau orang selalu ada wudhunya, angkalik jenekna, apa hebatnya orang selalu ada wudhunya? Apa keustamaannya? Dengar baik-baik. Satu, orang yang selalu ada wudhunya Allah jelaskan, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutattakhirin. Dicintai oleh Allah. Ustadz, kalau nak cinta maki Allah, apa hebatnya? Masya Allah. Kalau Allah sudah cinta sama ibu, apapun ibu minta pasti dikasih. Ya Allah, berikan saya kekayaan, dikasih. Ya Allah, sembuhkan penyakitku, dikabulkan. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh, diperkenankan. Ya Allah, mudah-mudahan anakku cepat dapat kerja, dikabulkan. Kenapa? Sudah dicinta Allah. Kalau Allah sudah cinta, apa kita minta pasti dikasih. Pun kalau apa yang kita minta tidak dikasih, percayalah apa yang kita minta tidak baik. Contoh ya, saya kasih contoh. Namanya orang jatuh cinta. Ada anak muda lagi pacaran jatuh cinta, dapat cewek-cewek matre. Mata duit. Seperti ibu-ibu kalau mau pil caleg, mata duitan. Siap dukung saya, siap. Betul, betul. Ada 500, hilang. Ini cowok punya cewek mata duitan. Nah bilang cowoknya, kak, ceweknya, nah bilang ceweknya, kak, betul kita sayang kak. Betul kak dek, engkaulah pilihan hatiku. Kau jauh dariku rasanya saya gelisah. Nah bilang ceweknya, betul kak, kandalah kak. Nah bilang ceweknya, kalau betul paling kita sayang kakak, belikan paling pulsa yang 100. Man rasa. Nggak ada uangnya cowoknya, terpaksa pergi pinjam sama temannya. Bos, pinjam dulu kamu 100.000, bulan depan ku bayar ku 200. Terpaksa pinjam duit. Kenapa bisa? Nah bilang, daripada nak putuskan cintaku, biar nih ku bayar ku 200.000. Coba, betapa banyak pegawai negeri sipil, ada semua kursus ijazahnya dan SK pegawainya di bank. Gara-gara apa? Istrinya mau dibelikan mobil. Iya toh? Betapa banyak orang banyak utangnya gara-gara apa? Memenuhi selera orang yang dicintai. Iya toh? Nah bilang ibu, belikan nggak mobil? Kalau tidak, jam kok. Berarti kau tidak sayang kak. Gelisah ini suaminya. Terpaksa kasih panjang lagi kredit. Belum jatuh tempo perpanjang lagi. Nah, untuk apa? Menyenangkan hati orang yang kita cinta. Pun kalau ada yang kita minta, tidak nak kasih apa yang kita minta, percayalah apa yang kita minta tidak baik. Ustadz, saya selalu wuduk nih Ustadz, 5 bulan ini ku pelihara wudukku, kok yang saya minta tidak dikasih? Ya Allah, mudah-mudahan suamiku bisa beli mobil. 5 bulan berdoa kok tidak bisa beli. Allah tahu kalau ada mobilnya suami tak nak pakai macan ring. Si mau kok. Apa? Mana pilih? Mana pilih? Coba. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku terpilih anggota DPR, sudah sosialisasi, sudah jual sawah, tidak terpilih. Percayalah, Allah tahu kalau suami tak terpilih anggota DPR, dia selingkuh, penjara, masuk KPK. Mana bagus? Allah tahu. Selalu saya kasih contoh, saya ini bu, dulu waktu ku tamat SMA mendaftar ke tentara, mau sekali kak jadi akabri penerbang. Begitu tes fisik jalan Garuda tidak lulus. Kenapa? Ceper. Ini ibu nak ketawa kecil. Saya protes waktu doa itu. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya tinggi. Saya jadi tentara, kau tidak rugi jadi Tuhan. Tidak lulus kak ibu. Temanku lulus, padahal tidak pernah nakalan nilaiku. Lulus. Sekarang dia polisi di Sulawesi Barat. Reserse. 1 bunga-bunga di sininya, pakai baret merah. Saya malah lulus jadi ustadz pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai ke semua. Masih mau kok. Allah kasih yang terbaik. 2013 kemarin saya ikut pilwali di Makassar. Padahal saya selalu ada wudhu. Kenapa saya tidak jadi wali kota? Nah bilang orang dikalah ki Ustaz. Tidak, saya tidak dikalah. Cuma yang menang lebih banyak suaranya dari saya. Belum tentu yang menang itu lebih hebat dari saya. Cuma suaranya lebih banyak.
saya itu putus asa? Tidak. Malah saya lebih tahu, oh, dengan saya tidak menang lebih banyak waktuku pergi keliling ceramah, bukan cuma di Jawa, bukan cuma di Indonesia, tapi sampai ke luar negeri. Alhamdulillah, baru-baru Kak pulang ceramah dari Jepang. Tahu ke Jepang? Tahu ke Jepang, Ibu? Tahu ke Jepang? Dekat Nawotu. Alhamdulillah. Ini keutamaan orang yang ada wudhunya, dicintai Allah. Kalau dicintai Allah, apa yang dia minta pasti dikasih. Kalau tidak dikasih, berarti yang dia minta tidak baik. Baik, kalau ini perasaan kita bawa, Bu, tenang perasaan. Termasuk ini SKPD. Kalau ini kita pakai, Pak, tidak ada sengsara. Tiba-tiba Pak Bupati nak kasih pindah Kisedek. Yang tadi kepala dinas menjadi staf ahli. Percaya maki bahwa itu yang terbaik dalam hidup tak. Jangan pernah sangka buruk. Tidak bagus itu orang sangka buruk. Pernah dengar cerita sangka buruk suami istri? Wah, 7 tahun menikah tidak ada anaknya. Di tahun ke-8 ini istrinya pergi periksa ke Makassar ahli kandungan. Langsung dia bilang ahli kandungan dokter, alhamdulillah ibu terlambat maki 2 bulan. Sanan istrinya. Langsung dia telepon suaminya, Pak, alhamdulillah terlambat mah 2 bulan. Dia bilang suaminya, jangan kau cerita-cerita dulu. Karena nanti tidak jadi malu itu. Oke, rahasia bersama nak? Iya. Dan memang kau cerita? Oke, ndak cerita-cerita. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah bilang istrinya, siapa? PLN. Kenapa ki Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Wah, sudah, kenapa bisa nak tahu ini? Dari mana bisa nak tahu? Langsung dia sangka buruk sama suaminya. Pasti dia bilang, iya sila bolong roh. Kan istri hita lagi kode suaminya. Nah iya sila labolong. Baru pulang suaminya kantor. Iya betul ya labolong iya. Saya kira sudah kau janji tidak cerita. Kenapa kau cerita? Cerita apa sila comok? Karena suaminya istri nama comok. Apalagi kau mengamuk lah comok. Orang capek. Kau cerita. Kenapa kau cerita di PLN saya terlambat? Siapa tidak pernah kau cerita. Kenapa paling PLN tahu? Sabar itu PLN. Marah juga suaminya di kantor PLN. Woi, mana ini yang panu? Ini. Kenapa bisa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Nah bilang, ada catatan nah. Wah, tambah marah dia. Nah bilang, ada apa nih catat-catat istriku terlambat? Hapus kau itu. Nah bilang, boleh dihapus, tapi bapak bayar dulu. Saya tidak mau. Kalau saya tidak mau, kenapa? Nah bilang, terpaksa punyanya bapak diputus. Nah bilang, kalau punya aku kau putus, apa nak pakai istriku di rumah? Nah bilang, terpaksa istri tak pakai lilin. Tuh, ini bahayanya sangka buruk. Lain dipikir, lain di hati nah. Berhenti sangka buruk, ya. Kembali, 1. Orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah dicintai Allah. Kalau dicintai Allah, apa dia minta dikasih. Kalau tidak dikasih, maka percaya bahwa yang kita minta tidak baik. Tanam perasaan kalau ini dibawa. Ilmu tanam perasaan. Yang kedua, orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah terpelihara dari dosa dan maksiat. Kok bisa? Wah, saya ingat orang tua aku di kampung. Kalau bapakku sudah wudhu, melok ni mas sampah aja lo masih tiba-tiba datang mamaku. Mau nak sentuh. Angkat jenekku. Bila ko. Padahal istrinya itu pas istrinya. Orang kalau ada wudhu, tidak mau sentuh perempuan. Jauh ko. Masalah jenekku. Orang yang ada wudhunya terpelihara dari dosa. Contoh lagi, saya waktu ke sekolah ibu. Kalau mau kan PT pergi sekolah, tidak mau kalau banyak cewek di atas. Jangan beda nanti rusak wudhuku. 2 jam ini ku tahan wudhuku. Terpaksa naik, kata terlambat ki, mau ki ujian. Oke, saya naik tapi tidak duduk sama cewek. Cewek di sini, saya di sini. Terpaksa duduk di sini, kayak ini yang kosong. Oke, saya duduk dekat cewek tapi waspada kak. Begitu sopir rem mendadak, langsung kupegang itu besi bu. Kenapa? Ada wudhuku. Tapi kalau tidak ada wudhuku ibu, oh belum pilih rem sudah jatuh duluan. Oke, ya, jadi kalau ada wudhu, insya Allah terpelihara dari dosa. Coba ibu, kalau sudah ki wudhu, tidak mau itu jabat tangan sama laki-laki toh? Jangan ki pak, ada wudhuku. Yang ketiga, orang yang selalu ada wudhunya, tadi dicintai Allah, yang diminta dikasih. Yang kedua terpelihara dari dosa. Yang ketiga, orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Biasa ki barangkali baku bisik teman tato, itu ibu majelis taklim anggota tanda cantik, pesek-pesek. Tapi kenapa nih kalau tidak dilihat 1 minggu, 1 bulan kayak rindu ki? Itu sudah ada nur ilahi di wajahnya. Ada orang kita lihat tidak cakep, tidak cantik, tapi menarik, senang kita lihat mukanya. Kenapa? Sudah ada nur ilahi di wajahnya. Allah kasih keberkahan wajah. Makanya ibu-ibu kalau mau ki menarik wajah tak, jangan makin dempul itu muka tak. Ibu-ibu sekarang ini nak kira barangkali tembok muka nah.
Ngecek biru, coklat, abu-abu, kuning, jingga. Kayak orang sudah tabrak tiang listrik. Tomato apa jili-jili? Oh ya, ada tuh kuliah ibu-ibu nak kawak giginya. Oh malah tomato jili-jili siseng. Can lege-lege. Bingung kak biasa ibu lihat mau paku apa mau balon ada nih suamimu. Boleh dandan tapi jangan berlebih. Ini la ilaha illallah. Lipstick na tebal na sampai melengket di gigi. Sudahlah, daripada ibu itu, ibu bayangkan satu kali make up bisa 200.000, gencunna 50.000, sedona 70.000, berapa mi? Cilakna 30.000, berapa mi? Apa mi? Banyak sekali. Daripada kita pakai itu yang banyak-banyak sampai 200.000, mending 50.000 mau make up seadanya, 150.000 kita tabung untuk sekolahnya nak. Atau kita kirim ke masjid, itu lebih berkah. Nah biar kita apain muka tak ini, nah tahu maki suami tak bilang istriku gini. Coba berubah langsung seperti Agnes Monica. Nih, yang keempat, orang yang selalu ada wuduknya menurut Al-Quran. Orang yang selalu ada wuduknya, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Di muka mereka nanti di akhirat ada bekas sujud. Apa bekas sujud? Hitam jidatnya? Belum tentu. Nabi orang yang paling hebat sholatnya. Tapi tidak ada buku yang saya baca bahwa Nabi hitam jidatnya. Enggak. Hitam jidat bisa, enggak apa-apa. Tapi bagus tuh gitu kalau hitam jidat. Kenapa? Malu orang berbuat salah. Ada orang hitam sekali jidatnya, masuk karaoke. Enggak cocok. Loton natulin romu mak karaoke. Iya tuh, itu bagus itu kalau hitam jidat terpelihara dari dosa. Tapi apa tuh bahayanya? Bisa menimbulkan ria. Apa itu ria? Mau dikata. Enggak apa-apa. Apa itu yang disebut simahum fi wujuhihim min asari sujud? Hitam jidat. Soal hitam jidat gampang. Mau ke hitam jidat ibu? Mau? Sujud ambil karpet baru, kasih balsam, campur minyak tanah, kasih sedikit minyak gosok. Sujud maki sekali sujud 5 menit, 2 hari hitam nih. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan ini adalah di akhirat kelak Nabi jelaskan umatku menghadap Qadir Rabbul Jalil. Ketika dihadiri nanti di akhirat bercahaya mukanya akibat wudhu. Sehingga kita tidak perlu lagi mengaku, ya Muhammad saya umatmu. Kata Nabi, kalau kau umatku kenapa hitam jidatmu? Kalau kau umatku kenapa mukamu hitam? Karena nanti kita orang Islam Pak, salah satu tanda ketika di padang mahsyar bercahaya muka tak kayak cahaya bulan. Kenapa? Karena selalu wudhu. Orang yang tidak pernah ada wudhunya, hitam mukanya seperti pantak panci. Nah bilang orang, ada tahu pantak panci putus tas, karena pakai kompor gas. Itu. Kalau dulu pakai apa? Arang. Oh itu nanti seperti itu orang yang tidak pernah sholat. Mukanya seperti pantak panci pakai arang. Inilah oleh-oleh yang pertama. Biasakan selalu ada wudhu. Dan biasanya orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah sholatnya terpelihara. Kenapa banyak biasa ibu-ibu tidak sholat kalau ada pengantin? Gara-gara malas wudhu. Iya toh? Sudah minamika mukanya. Tiba waktu sholat, hayya 'alas sholat. Nabi bilang suaminya, piku sembayang. Sadar kok pak. Sadar, mak ini kusuruh kopi sembayang. Nggak lihat tuh ini mikapku. Ini 70.000 ini. Gara-gara mikap nggak sholat. Padahal sudah haji. Haji beleng-beleng. Orang yang selalu ada wudhu, insya Allah. Yang keempat, yang kelima sekarang. Keutamaan orang yang selalu ada wudhunya. Insya Allah matinya dalam keadaan suci. Ajal kita tidak tahu, Bu. Ya, ajal kita tidak tahu. Jangan kita selalu berpikir mati harus sakit dulu, mati harus tua dulu. Tidak. Yang namanya kematian asal ada nyawa dalam diri kita, standby 24 jam. Orang kaya mati, orang miskin mati, tentara mati, kapolsek mati, anggota DPR mati, satpol PP mati, majelis taklim mati, bupati, wakil bupati mati, ustaz di belakang sedikit. Siapa tahu ceramah kalau ustaz duluan. Tapi kalau saya tidak ada permasalahan, tidak ada, gampang saya ibu-ibu duluan, saya di belakang boleh, atau saya di belakang ibu-ibu duluan boleh juga. Namanya kematian kita tidak tahu, rahasia Allah. Ada orang yang lagi duduk-duduk, teman saya kita lagi ngobrol di warkop, kita reunian ketemu-ketemu, tiba-tiba kita ngopi-ngopi cerita-cerita, langsung ada seniorku dia bilang, "Ndak ini aku rasa," langsung ndak enak rasa, langsung jatuh, langsung saja jatuh dari tempat duduk, bawa lari ke Grestelina, meninggal. Sehat. Coba. Ada juga teman saya,
pengurus Ampuri, Asosiasi Penyelenggara Haji, sakit berhari-hari, berbulan-bulan sakit, akhirnya dibawa operasi ke Singapura. Pulang dari Singapura, dioperasi di pemeliharaan kembali, pemulihan. Datang mertuanya dari Palembang, dia pergi lihat menantunya karena lagi sakit. Justru mertuanya meninggal. Coba, dia pergi lihat orang sakit, dia meninggal. Ini kalangan birokrasi, pejabat-pejabat, belajar dari Sinjai. Ya toh? Asisten satunya Sinjai, Kabupaten Sinjai. Naik malam 17 Agustus, memberikan sambutan sebagai ketua penitia. Turun dari panggung, meninggal. Coba kalau kita selalu ada wudhu, kita mati dalam keadaan suci. Tapi kalau tidak ada wudhu, kita mati dalam keadaan kotor. Nauzubillah min zalik. Maka itu enaknya kalau selalu ada wudhu. Insya Allah terpelihara kita dari dosa, dikabulkan apa yang kita mau, bercahaya mukanya, di akhirat nanti juga bercahaya mukanya, dan kelima terpelihara solatnya, dan yang paling kita inti adalah kita bisa mati dalam keadaan suci. Coba, gampang toh? Ibu-ibu susah nggak wudhu? Bagaimana misalnya ibu pergi ke jalan-jalan, wudhu maki dulu. Misalnya tiba-tiba pakai sepatu, ini sepatu tua nih, lama sepatu andalan, dipakai, pas saya masuk, bocor, batal, ya batal. Nabi tidak habis Ustaz, sedikit keluar, biar sedikit tetap batal. Bagaimana wudhu lagi karena dibayar ji? Pegawai pergi ke kantor, tadi di rumahnya sudah wudhu, sampai di kantor batal, wudhu lagi karena dibayar ji. Apa susahnya? Ini oleh-oleh yang pertama, amalkan kapan dan dimanapun selalu ada wudhu. Yang kedua, oleh-oleh kita hari ini, setiap keluar rumah perhatikan pakaian tak. Alhamdulillah sekarang ini saya senang betul lihat perempuan Indonesia. Kalau 10 perempuan yang kumpul, untung kalau ada satu tidak pakai jilbab. Rata-rata ibu-ibu sekarang pakai jilbab nih. Alhamdulillah. Kriteria pertama pakaian menutup aurat sudah terpenuhi. Kriteria yang kedua yang mulai kita longgar. Apa itu? Tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Jadi bikin baju itu Bu, 4 syaratnya. Jadi kalau mau bikin baju ini syaratnya. 1, nutup aurat. 2, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. 3, pantas. 4, indah. Indah nomor 4. Banyak orang bikin pakaian, indahnya dulu. Nomor 1, nutup auratnya. Nomor 19, akhirnya apa? Indah dilihat tapi tidak memenuhi syarat. Tutup aurat, alhamdulillah ibu pakai tutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ini yang banyak dilanggar, sempit-sempit. Ada ibu-ibu pakai jilbab tapi sempit, sempit bajunya, sempit celananya, sempit roknya. Akhirnya karena sempit roknya susah jalan. Ini jalan. Nah buru anjing gila. Coba bedek kalau longgar langsung ditarik saja. Coba ki. Nah, ibu-ibu kalau kurus-kurus nah sempit masih baik jadi lihat. Tapi kalau gemuk deh. Sudah gemuk. Sempit bajunya, kentara lekuk-lekuknya. Seperti kuliah burasa. Lihat itu burasa ibu di. Sudah dibuka talinya masih ada itu. Lihat itu ibu-ibu begitu nih model ibu kalau batal laki baru pakai sempit-sempit. Nah kira barangkali enak dilihat. Jengkelku mau kurasa tendang nih. Ada itu ibu-ibu kalau pakaian ki belum tentu dari samping bagus. Dari depan barangkali baik. Begitu kita dari samping deh, kayak bebek kesurupan. Nah, maka ibu-ibu syarat pakaian yang kedua, jangan mempertontonkan lekuk tubuh. Ini yang banyak perempuan langgar, terutama ketika dia olahraga. Olahraga itu baik, memelihara kesehatan itu anjuran agama. Tapi jangan sampai kita senam, pakai baju sempit. Ibu-ibu di depan, bapak-bapak di belakang. Bayangkan Maki. Ibu-ibu begini, bapak-bapak di belakang begini. Jelek deh itu dilihat. Baru majelis taklim bede. Enggak boleh. Silakan olahraga, tapi jangan campur laki perempuan. Apalagi kalau pakaian tak sempit. Sampai dibayangkan apa itu nak pikir bapak kalau begini. Dek, mulai besok pakaian ki yang longgar-longgar. Jangan sempit. Yang ketiga syarat pakaian pantas. Orang Bugis bilang sitina aja. Kalau saya seorang anggota istri pejabat, pantas tidak saya pakaian begini. Kalau suamiku anggota DPR, pantas tidak saya begini. Kalau saya anggota DPR, pantas tidak begini. Kalau saya majelis taklim, pantas tidak bajuku begini. Kalau saya sudah hajah, pantas tidak saya berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Juga kita laki-laki. Jangan suami istri tadi suruh pakai jilbab, anak tadi suruh pakai jilbab. Kita keluar rumah main badminton, main basket, main apa kelihatan paha. Dosa juga itu laki-laki kalau keluar rumah kelihatan paha. Nah bilang mahasiswaku, tidak ada nafsu lihat paha aku Ustaz. Sahabat bilang, siapa tahu ada janda-janda tua. Sudah lama kadang kasihan tidak pernah lihat paha. Nah dia milo-milo. Tidak boleh. Auratnya laki-laki, pusat sampai
Nggak boleh kelihatan. Kita suruh anak istri tak pakai jilbab. Kita keluar rumah pergi main bulu tangkis, pergi jogging, kelihatan paha. Dosa juga itu bagi laki-laki. Dan yang keempat, syarat pakaian indah. Alhamdulillah, Allah tidak melupakan keindahan dalam berpakaian. Dengan catatan, dia urutan terakhir. Pakaian yang pertama, harus nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Dan yang keempat, indah. Alhamdulillah. Inilah oleh-oleh yang kedua. Selalu berpakaian yang islami. Coba kita juga bapak-bapak. Ibu, mau ki supaya suami tak tidak jalan salah? Mau ki suami tak kembali ke jalan yang lurus? Mau ibu? Caranya suruh keluar rumah selalu pakai gamis. Coba maki pakai gamis, pakai songko, insya Allah tidak macam-macam itu. Coba saya kemana-mana saya pakai begini, tidak mungkin saya jalan salah. Kenapa ya? Ustaz kak, ada haji, insya Allah tidak macam-macam. Kalau saya jalan begini tidak mungkin saya pipi main biliar. Ustaz kak jili-jili. Maka ibu kalau mau pergi suami tak keluar, pak pakai songkok tak, mana gamis tak? Ada yang bilang di Makassar majelis taklim, dia bilang selalu kusuruh pakai gamis Ustaz, cuma kalau di mobil nak ganti. Ini juga bapak-bapak ya, sudah diajarkan jalan ke surga malah dia pilih jalan yang ke neraka. Yang kedua, oleh-oleh kita selalu berpakaian yang islami. Yang ketiga sekarang, oleh-oleh kita setiap saat mau keluar rumah doa dan tawakal. Bagaimana itu doa dan tawakal Ustaz? Duduk dulu, coba bayangkan ibu, ada wuduknya. Dia tutup auratnya. Sebelum keluar rumah dia duduk dulu di kursi. Lalu berdoa kepada Allah. Doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Saya serahkan segalanya kepada Allah. Bismillahi, dengan nama Allah, tawakkaltu, saya berserah diri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di jalan nah hadang ki perampok. Pak Jamret, nah tarik. Kita punya tas, kita tarik juga, aku tarik, tarik. Nak tinju ki, tunduk ki, begitu dia tunduk, ditunjuk juga. Bang, kenapa nak jatuh? Nak aku pelan-pelan ji. Ternyata usut punya usut, bisulnya nak kena. Allah yang gerakan dan kena bundana. Coba kita hafal gini doa. Hafal? Kalau tidak hafal berarti tidak pernah sembahyang. Nah, itu ada doa kita toh. Nah, ini yang disebut mapas sandre, berserah diri. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Keluar. Insya Allah tiba-tiba di jalan tabrak mati. Bapak mati syahid. Kenapa mati syahid? 1, dia sudah ada wuduknya. 2, dia tutup auratnya. 3, dia sudah berdoa. Matiku, hidupku, semuanya serahkan kepada Allah. Masya Allah. Maka baca ini setiap mau keluar rumah. Cuma sekarang modern salah-salah maki. Mau keluar rumah bukan ini doa yang kita baca. Mau keluar rumah apa nak bilang? Goodbye daddy. Daddy tong. Padahal biar di rumahnya nak panggil suaminya ambo. Daddy, wih, daddy. Modern salah-salah. Ini pengaruhnya peleng India. Nah bilang mamaku ada tong gunanya itu peleng India nak. Maka tuh sindok maka ada dia naga mak kurelo mak gosip. Mon romanan di bulan menonton. Bagus juga. Nah, cuma yang jadi masalah ada ibu-ibu nonton film India, nah bayangkan suaminya Sahrul Khan. Wah, tinggi sekali cita-cita ibu. Yang keempat, kita ulang dulu, nanti kita lupa lagi. Apa yang pertama? Wudu. Yang kedua? Berpakaian Islami. Yang ketiga? Doa dan tawakal. Yang keempat, tiada hari tanpa sholat duha. Coba kita amalkan ini bu. Ibu-ibu, siapa punya dunia? Siapa? Allah. Bupati paling berkuasa di Luhut Timur, itu pun 5 tahun. Kalau terpilih lagi 10 tahun, paling lama itu. Tapi siapa yang punya dunia ini? Allah. Artinya, kalau mau punya dunia dengan baik, dekati yang punya dunia. Siapa yang punya dunia? Allah. Gimana caranya supaya nak kasih ke dunia? Ada fasilitas namanya sholat duha. Mulai besok. Kapan caranya? Kapan waktunya Ustaz? Sholat duha kira-kira jam 7 sampai setengah 12. Bagaimana caranya Ustaz? Sama sholat sunnah yang lain. Sama sholat tarawih. Sama caranya sholat tahajud. Sama caranya sholat hajat. Sama caranya sholat taubat. Cuma beda niat. Kalau duha, niatnya duha. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Kalau duha, niat duha. Kalau hajat, niatnya hajat. Cara bacaannya, gerakan-gerakannya sama. Maka jam 7, jam 8 pergi suami tak ke sawah.
pergi mi suami tak ke kebun, pergi mi suami tak ke kantor, pergi mi suami tak ke pasar berdagang, maka istri yang baik dia tinggal bantu suaminya, dia bantu suaminya cari nafkah. Dengan cara apa? Dia tinggal di rumahnya sholat duha 2 rakaat sampai 8. Maksudnya apa Ustaz? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti 4 kali salam. Tiap 2 rakaat salam. Boleh 2 rakaat? Boleh. 4 rakaat? Bagus. 6 rakaat lebih utama. 8 top chair paling hebat. Coba. Ibu-ibu tidak usah cemas. Kecil ini buat Allah kasih kita kebun. Kecil buat Allah kasih kita ini apa yang kita mau. Caranya apa? Minta kepada Allah. Caranya sholat perbaiki dalam sholat duha. Perbaiki sholat. Bu, bukan mau takabur. Ini rumus hidup saya dalam sholat duha. Sholat duha mengangkat derajat saya, Bu. Saya ingat waktu masih SMA saya, Bu, kalau bunyi bel, orang pada lari ke kantin. Saya ke musola dulu. Sholat duha 2 rakaat paling 5 menit. Saya berdoa 2 menit, 7 menit saja. Istirahat 30 menit. Masih ada waktuku 23 menit setelah saya sholat. Setelah saya sholat, saya berdoa, ya Allah, saya terima nasibku miskin. Saya terima nasib bapakku miskin, tapi jangan pula engkau miskinkan akhlak dan ilmuku. Jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan, ya Allah. Tidak ada yang mustahil bagimu, ya Allah. Jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan. Berikan saya kecerdasan, kemudahan dalam pemahaman. Selesai. 7 menit. Sudah itu, baru saya ke kantin. Kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, cari anak orang kaya yang dongo. Ada PR dasar? Ada. Mau saya kerjakan? Iya, susahnya, gampang. Tapi belikan jalan konten, Insya Allah, salat duha. Alhamdulillah, dengan salat duha itu, sepertinya, saya selalu istilahkan begini. 5 ji saya minta sama Allah, nah kasih ke Allah 5.000. Bayangkan, apa yang saya dapati sekarang lebih banyak dari apa yang saya mau. Caranya, sholat duha. Dari kecil saya sholat duha. Minta kalau Allah kasih ibu, gampang. Ini ibu-ibu nih, yang sudah muka-muka sakaratil maut. Ya, kan tidak mungkin maki ibu jadi camat. Iya, tidak mungkin maki jadi dokter. Tidak mungkin nih. Tapi jangkit putus asa. Lanjutkan cita-cita tak. Kemana? Anak tak. Pergi anak tak sekolah, tinggal ki sholat duha, doakan anak tak. Suami tak pergi cari nafkah, tinggal ki bantui sholat duha. Selesai sholat duha berdoa ki, ya Allah, Zat yang mengatur rezekinya suamiku. Engkau yang maha kaya, ya Allah. Engkau yang tak terbatas kasih sayangnya. Jika rezekinya dan lekna lakek puang kamopi kolangi puang panoi. Kau lalangi tanah puang penrei. Ya kau mabela mopi pacaweki. Ya kau cedek mopi puang pak genai. Yang paling penting ya Allah, Pak barakai. Sudah itu kita SMS suami tak, Pak, jangkit menghalalkan cara di kantor. Baru saja saya doakan ki salat duha. Insya Allah murah rezeki kita. Coba kita SMS begitu suami tak, langsung semangat. Itu kita laki-laki kalau dapat SMS begini, langsung dikasih lihat semua teman tak di kantor. Lihat ke istriku. Bagaimana saya tidak sayang? Lihat kok, tiap pagi SMS-nya. Pernah kita SMS begitu suami tak? Pernah? Dede. Paling SMS-nya bilang temanku, paling SMS-nya Ustaz, jangan lupa singgah beli telur. Wah, baru suaminya kepala dinas. Disuruh singgah kodong beli telur. SMS suami tak dengan semangat seperti sholat duha kibu. Anak tak pergi belajar, kita bantu di belakang. Ya Allah, angkat derajatku melalui anakku, ya Allah. Kalau tidak tahu ki bahasa Indonesia, jangan ki bahasa Indonesia, bahasa Bugis. Boleh juga berdoa begini, puang, kamasei kasih anakku paruntu ya gana sapa puang, pacedecengi tuona supaya ia makesito tuoku. Boleh ki berdoa begitu. Tidak harus ki bahasa Arab. Daripada bahasa Arab ki tidak tahu artinya, bingungi malaikat. Dia bilang malaikat, kasih ini ibu. Dia minta anaknya cerdas, nah minta jodoh ini. Malaikat. Nih bu, doa ki. Ini para caleg, ada caleg di sini? Banyak? Banyak? Seterina Pak Wakil Bupati, ku dengar caleg juga. Sudahlah. Sambil kita bersosialisasi, kita berdoa dalam sholat duha. Tiada hari tanpa sholat duha. Tiap hari kita sholat duha. Bagaimana caranya Ustaz? Sama kalau kita taraweh, bacaannya sama. Apa beda? Niat. Kalau taraweh, taraweh niatnya. Kalau duha, duha niatnya. Sholli sunnatal duha. Raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya niat sholat sunnah duha. 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sudah itu Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Baca Al-Fatihah. Baca surah Wad-Duha. Kalau hafal. Kalau tidak hafal, boleh surah apa saja. Kul huwallah boleh. Rakaat kedua kul huwallah lagi. Rakaat ketiga kul huwallah lagi. Rakaat keempat kul huwallah lagi. Sampai malaikat bosan dengar ki. Boleh. Yang penting jangan ki baca yang kita tidak hafal. Seperti Wattini. Jangan biasa aku sambung Walasri. Atau Al-Kafirun. Jangan lalu coba-coba cari penyakit. Wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma wala ana abidum ma abattum wala antum natrungi pusa.
Jangan bagi cari susah. Ya, sudah. Rakaat ke-1 turun, naik lagi. Fatihah, baca surah pendek. Tadi wadduha kalau hafal. Asy-syamsi was-syamsi. Rakaat kedua, tidak hafal, qul huwallah lagi. Bahkan boleh tidak pakai surah pendek, boleh. Waladhdallin, amin. Sudah, ruku. Minimal 1 ayat, Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Boleh. Jelas ya?